إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab Matan Al-Bina wal Asas, dan insyaallah pada sesi kali ini kita mulai membaca kitab Matan Al-Bina wal Asas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, i'lam anna abwabat tasrifi khamsatun wa salasuna baban, sittatun minha lis-sulasiyil mujarradi. Ketahuilah sesungguhnya bab-bab tasrif itu ada 35 bab. 6 diantaranya untuk sulasi mujarrad. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah istilah dari tasrif. Apa bedanya sorof sama tasrif? Kan ilmunya ilmu sorof ya. Tapi di sini beliau mengatakan bahwa bab tasrif itu ada 35. Apa bedanya? Mal farq baina sorfi wa tasrif? Gimana para hadirin di studio? Ya, sorof itu ilmunya ya. Sorof itu ilmunya, sementara tasrif yang dipelajari. Ya, karena tasrif apa? Apa makna dari tasrif? Tasrif itu maknanya taghyir wa tahwil ya, artinya merubah ya. Sarrafa yusarrifu tasrifan, artinya apa? Merubah ya. Jadi kalau sorof itu ilmunya, tasrif itu yang dipelajari dalam ilmu sorof, yaitu bagaimana kita merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya, itu definisi dari tasrif. Sebagaimana kalau kita belajar nahwu, kita belajar apa? Kan kalau kita belajar ilmu sorof, kita belajar tasrif. Ya betul ya, kalau kita belajar nahwu, kita belajar i'rab. Bagaimana kita menjelaskan suatu kata kenapa dibacanya begini, kenapa dibaca begitu, itu namanya i'rab. Kalau sorof, kita belajar apa? Tasrif. Bagaimana merubah satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Kata beliau ada 35 wazan ya. Ada 35 wazan yang secara garis besar kita bisa membagi menjadi dua kelompok besar ya. Jadi dari 35 wazan bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok sulasi dan kelompok rubai ya. Jadi ada sulasi, ada rubai. Apa itu sulasi? Sesuai dari namanya, kira-kira dari kata apa tuh sulasi? Dari kata salah ya. Kalau rubai dari kata arba'ah. Artinya kalau sulasi apa? Mumtaz ya, fiil yang disusun dari 3 huruf, bukan kata. Fiil yang disusun dari 3 huruf. Ya, berarti kalau rubai fiil yang disusun dari 4 huruf. Biar kita dapat gambaran tuh kayak gini. Coba dalam bahasa Indonesia. Sebutkan kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf. Ada nggak? 3 huruf nih. Kata kerja 3 huruf. Susah kan? Padahal bahasa Arab 3 huruf banyak, tapi bahasa kita ada nggak yang 3 huruf udah ada artinya kata kerja? Nggak ada ya? Ada paling mau ya, tapi mau ini kata kerja bukan? Saya mau makan yang kata kerja ya. Susah lah ya, susah nyarinya. Toib, sekarang yang 4 huruf ya. Kata kerja dalam bahasa Indonesia yang 4 huruf. Jadi biar antum dapat gambarannya apa sih maksud sulasi rubai? Makan mah 5. Lari, mumtaz. Apa lagi? Baca. Apa lagi? Buka, maju, apa lagi? Banyak tapi kita masih perlu mikir. Taib, sekarang yang tambah, yang 5 huruf. Nah ini banyak nih, 5 huruf. Makan, minum, tidur, jalan, pergi, mandi, ya, masak. Taib, waktu kita baca bahasa Indonesia, ada nggak pengelompokan seperti itu? Jadi kata kerja yang susun dari 3 huruf ini, 4 huruf ini, 5 huruf ini, 6 huruf ini. Kira-kira kenapa nggak ada?
Karena memang random ya nggak? Ngacak kan? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, 6, 7, 8 gitu kan? Nggak ada pola yang kompak gitu, random, acak ya. Tapi kalau bahasa Arab, masya Allah ya, ribuan fiil yang ada, ya atau mungkin puluhan ribu fiil yang ada, itu kalau nggak sulasi, rubai, ya. Kalau nggak huruf penyusun aslinya 3 huruf, ya kalau nggak dia 4 huruf rubai, ya. Cuma nanti masing-masing sulasi dan rubai ada 2 lagi, ya. Ada sulasi mujarrad, terus sulasi mazid. Begitupun rubai, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid, ya. Jadi masing-masingnya punya versi mujarradnya, punya versi mazidnya. Ya, Anda jelaskan supaya antum paham. Kan di sini beliau mengatakan sittatun minha lisulasil mujarradi. Pertanyaannya apa itu mujarrad? Kalau sulasi kita udah paham ya. Sulasi itu 3 huruf, kalau rubai 4 huruf. Sekarang ada istilah mujarrad, ya. Jadi mujarrad itu artinya apa? Murni ya. Jadi 3 huruf asli tanpa ada huruf tambahan apapun. Itu namanya sulasi mujarrad, ya. Lawannya namanya apa? Mazid. Dari kata zada yazidu ziyadatan. Mazid itu isim maf'ul ya. Artinya apa? Ditambah. Jadi kalau sulasi mujarrad 3 huruf asli tanpa tambahan huruf apapun. Benar-benar 3 ya. Sementara sulasi mazid ya adalah sulasi mujarrad yang ditambah 1, 2, maksimal 3 huruf tambahan. Karena tidak ada fiil dalam bahasa Arab yang lebih dari 6 huruf, nggak ada. Ya. Kata kerja dalam bahasa Arab maksimal hurufnya adalah 6. Merapikan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pulang berapa pulang? P-U-L-A-N 6 gitu ya. Ada yang lebih banyak dari itu? Ya mungkin ada kali ya. Wallahu alam ya. Tapi intinya kalau dalam bahasa Arab, masya Allah, sekurang-kurangnya 3, maksimalnya 6. Ya. Jadi ada sulasi mujarrad 3 huruf asli, ada 3 huruf asli tambah huruf tambahan. Nama sulasi mazid. Contohnya apa sulasi mujarrad? Misalnya kataba. Kataba ini hurufnya kaf, ta, ba. Kemudian misalnya alima. Alima ini ain, lam, mim. Ini namanya sulasi mujarrad. Kalau sulasi mazid itu adalah sulasi mujarrad. Jadi aslinya harus sulasi mujarrad. Nggak mungkin ada kata ujuk-ujuk sulasi mazid. Namanya ditambah, pasti ada aslinya. Artinya sulasi mazid pasti sulasi mujarrad yang ditambah huruf tambahan. Contoh tadi, ada sebuah hadis yang insya Allah semua orang Islam hafal saking seringnya antum dengar ya. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang apa? Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada ta'allama, ada 'allama. Yang kita tahu kira-kira ini aslinya yang mana? Sulasi mujarrad yang mana? Alima, ya. Alima artinya apa? Mengetahui, ya. Kemudian di hadis tadi ada ta'allama sama 'allama. Di mana ta'allama artinya mempelajari. Kalau 'allama mengajarkan. Dari alima ke 'allama ada tambahan berapa huruf? 1. Dimana kalau tasydid itu artinya apa? Ada 2 huruf. Jadi 'allama itu ain, lam, lam, mim. Kalau ta'alama 2. Mana huruf tambahannya? Ta di depan sama lamnya di double ya. Ta'alama itu ta, ain, lam, lam, mim. Ada 5 totalnya. Nah itu namanya sulasi mazid. Nah ada kaidah umum dalam ilmu shorof. Kullama zadal mabna zadal ma'na. Kullama zadal mabna zadal makna. Setiap ada tambahan pada susunan kata, hurufnya nambah nih, zadal makna, bertambahlah maknanya. Makanya tadi alima apa? Mengetahui. Ta'allama mempelajari atau mencari tahu gitu ya. Kalau alama mengajarkan, memberi pengetahuan ya. Jadi alima, ta'allama, allama ini contoh ketika sulasi mujarrad berubah menjadi sulasi mazid biasanya. Kenapa Anda bilang biasanya? Karena ada juga yang maknanya sama, baik mujarrad atau mazidnya. Bahkan banyak kata yang versi mazidnya lebih sering digunakan daripada versi mujarradnya. Jadi hukum asalnya ketika sulasi mujarrad berubah ke sulasi mazid, maka maknanya akan
berbeda. Berdasarkan kaidah tadi. Apa tadi kaidahnya? Terus? Ya, kullama zadal mabna zadal makna. Setiap kali ada tambahan pada susunan kata, ya susunan huruf yang menyusun kata, zadal makna, ada tambahan maknanya. Baik, balik lagi ke review besar tadi. Begitupun rubai, ya. Jadi sulasi ada dua, sulasi mujarrad, sulasi mazid. Rubai pun ada dua, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Apa contoh rubai mujarrad yang antum tahu? Rubai mujarrad, contohnya apa? Apa? Dahroja ya misalnya, yang populer ya. Karena dia 4 hurufnya beda semua, bagus ya. Dahroja, dal, ha, ro, jim. 4 kan? Ini rubai mujarrad. Apa arti dahroja? Menggelincirkan. Menggelincirkan itu kayak ada batu di depan antum dorong itu kan gelinding, itu menggelincirkan. Dahroja, itu rubai mujarrad ya. Apa versi rubai mazidnya? Yang terkenal dari dahroja itu adalah tadahroja contohnya. Jadi kalau dahroja menggelincirkan, tadahroja artinya apa? Dia tergelincir. Jadi dahroja itu fi'il muta'adi. Nanti kita akan bahas apa itu fi'il muta'adi. Sementara tadahroja fi'il lazim, nggak butuh objek ya. Nah, ya jadi 35 wazan yang tadi beliau sebutkan, ya itu bisa kita bagi menjadi 2. Ada sulasi, ada rubai. Sulasi ada 2. Sulasi mujarrad, contohnya kataba, nasoro, nadhara, alima. Ada yang sulasi mazid. Contohnya tadi dari alima lahir alama, ta'alama, kemudian mungkin dari ghafaro lahir istaghfaro yang sering kita dengar. Itu yang sulasi. Nah, yang rubai pun ada 2. Ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Rubai mujarrad contohnya dahroja. Rubai mazid contohnya tadahroja. Nah, ini sekilas ya bahwa 35 wazan yang ada ternyata bisa kita bagi menjadi 2 kelompok besar. Sulasi, rubai, kemudian masing-masingnya ada versi mujarrodnya, ada versi mazidnya. Sampai sini ada pertanyaan barangkali? Baik ya, para pemirsa Fit Edu dimanapun antum berada, kita lanjutkan. Di sini beliau mengatakan al-babul awwalu. Ya, qala al-muallifu rahimallahu taala al-babul awwalu fa'ala yaf'ulu. Mauzunuhu nasara yansuru. Ya. Bab yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Ya, mauzunnya adalah nasara yansuru. Pertanyaannya mauzun itu apa sih? Mauzun itu apa? Jadi kalau antum belajar shorof itu, antum akan sering mendengar istilah wazan, al-waznu wal mauzunu. Ada istilah al-waznu, wazan, ada istilah mauzun. Wazan itu apa? Pola, ya. Pola ya. Wazan itu pola. Sementara mauzun? Yang dipola. Bukan yang dipolakan. Kata yang mengikuti pola. Kata yang mengikuti pola, ya. Jadi kalau wazan itu polanya, mauzun kata yang mengikuti pola. Contoh, tadi kan beliau mengatakan wazannya fa'ala yaf'ulu. Mauzunnya nasara yansuru. Lihat, nasara ngikutin apa? Fa'ala. A. Itu dia. Jadi fa'ala ini adalah wazan, ya. Nasara mauzunnya. Begitupun yaf'ulu adalah wazan, yansuru adalah mauzunnya. Jadi wazan itu adalah pola, sementara mauzun apa? Yang mengikuti pola. Nah, beliau mengatakan al-babul awal, bab yang pertama. Ini berarti bab pertama dari kelompok yang mana ini? Sulasi mujarrad ya, karena masih ada hubungannya dengan perkataan beliau. Sittatun minha lis-sulasiyil mujarradi. 6 diantaranya untuk sulasi mujarrad. Ya. Jadi dari 35, 6-nya adalah sulasi mujarrad. Berarti sisa berapa tuh? 29 ya? Jadi 29 itu buat yang lain. Nah, rasanya antum perlu tahu bahwa dari 35 itu versi aslinya yang betul-betul pola ya, tanpa mengikuti pola yang lain itu ada 22. Ya. Jadi dari 35 ada berapa? 22. Ya, yang asli. Artinya sisanya nggak asli. Jadi berapa sisanya tuh? Kalau 22 kurang 35 berapa ya? 13 ya? 13 ya. Jadi 13 wazan sisanya itu namanya mulhaq nanti. Mulhaq itu apa? Mirip.
ngikutin, ya. Jadi mulhaq itu ngikutin yang udah ada. Yang asli itu ada berapa? Ada 22. Artinya benar-benar wazannya wazan asli. Adapun yang 13 itu ngikutin satu dari 22 wazan yang asli. Makanya namanya mulhaq, ya. Jadi memang kalau kita belajar shorof, minimal kita wajib hafal berapa? 22, ya. Karena kalau udah hafal 22, otomatis yang 13 sisanya itu ngikut. Kenapa? Karena yang sisanya itu mengikuti 22 wazan yang asli, ya. Dari 22, 6 diantaranya untuk sulasi mujarrad, yaitu kumpulan kata kerja atau fiil yang huruf penyusunnya berapa? 3, ya. Yang pertama wazannya fa'ala yaf'ulu, ya. Taib. Kenapa wazan kalau kita bicara shorof pakainya fa'ala yaf'ulu? Kenapa nggak pakai kata batubu aja gitu misalnya? Mumtaz, ya. Yang pertama alasannya karena kita lagi bahas apa ini? Belajar sesuatu belajar apa sih? Fiil kan ya? Merubah kata kerja ya ke bentuk yang lainnya. Dari fiil madi ke fiil mudhari, ke masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Intinya kita lagi bahas fiil. Makanya wazannya adalah fa'ala yaf'ulu, ya. Kemudian yang kedua diantara alasannya adalah demi rasa keadilan. Kenapa? Kenapa demi rasa keadilan? Fa, ain, lam. 3 huruf ini mewakili 3 makhraj utama. Iya nggak? Fa, makhraj apa? Fa, bibir. Ain, kerongkongan. Lam, lidah. Jadi ini diantara keajaiban, Masya Allah ya. Sampai sedetail itu lama membahas ya. Kenapa yang dipilih itu fa'ala? Karena fa'ala ini mewakili 3 makhraj utama. Fa mewakili makhraj huruf dari bibir, ain dari tenggorokan, ya. Kemudian lam dari lisan, ya, dari lidah. Itu dia. Dan tentunya digunakan pola biar gampang. Bayangin misalnya kalau nggak ada pola. Bab pertama apa rumusnya? A. A. Misalnya nasoro berarti nasoro. Bab apa namanya? Bab 3 apa? A. Kan rapot ya. Makanya digunakanlah wazan. Fa, ain, lam. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu. Bayangkan kalau kita nggak pakai huruf gitu, cuma pakai harokat. A, A-I-A, A-U-A. Makanya digunakan wazan, ya. Baik, sekarang kita bahas yang pertama, ya. Fa'ala yaf'ulu mauzunuhu nasara yansuru. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madhi wa matmuman fil mudhari'i. Tanda dari bab yang pertama ini, ain fi'ilnya difathahkan pada fi'il madinya dan didomahkan pada fi'il mudhari'nya, ya. Jadi gini, 6 wazan sulasi mujarrad itu kan kombinasi antara fi'il madi dengan fi'il mudhari' ya. Kita tahu fi'il madi itu kan ada berapa pilihan? Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu fi'il madi. Fi'il mudhari' yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau ada 3 peluang dikali 3 peluang, dapatnya berapa peluang? 9 peluang. Alhamdulillahnya 9-nya ini nggak ada semuanya ya. Bayangin kalau sulasi mujarrad ada 9 pola, repot juga kita. Ternyata cuma ada 6. Yang mana bab 1, bab 2 sampai bab 6 dibedakan dengan apa? Dengan kombinasi ain fi'ilnya. Baik ain fi'il madi maupun ain fi'il mudhari, ya. Jadi kombinasi antara fa'ala, fa'ila, fa'ula dengan yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Nah, kalau bab 1 kombinasinya adalah kata beliau tadi apa? An yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi, fi'il madinya fathah, fa'ala. Kemudian wa matmuman fil mudhari'i. Kemudian didomahkan pada fi'il mudhari'nya. Jadi bab 1 wazannya fa'ala yaf'ulu, ya. Lalu kalau kita udah tahu wazannya seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus mencari mauzunnya apa saja. Apa mauzun dari wazan ini? Contoh, ketika dikatakan kataba bab 1, konsekuensinya apa? Berarti kataba yaktubu. Qatala bab 1. Qatala yaktulu. Nasara bab 1. Nasara yang suruh. Jadi itu maksud dari wazan.
Ketika suatu fi'il sudah dinyatakan ini bab 1, maka kataba harus yaktubu. Nggak bisa yaktibu atau yaktabu. Itu maksud dari wazan. Ya. Jadi kalau suatu fi'il sudah dinyatakan ini kelompok bab 1, maka harus mengikuti polanya. Ya. Nasoro bab 1 harus yang suruh. Nggak bisa yang siru atau yang soro. Jadi itu maksud dari wazan dalam pembahasan tasrif. Ya. Nah. Wa bina'uhu li ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Ya. Misalul muta'addi nahwu nasara Zaidun Amran wa misalul lazimi nahwu kharaja Zaidun. Dan susunan dari bab yang pertama ini dengan wazan fa'ala yaf'ulu biasanya untuk fi'il-fi'il muta'addi. Ghaliban itu kan artinya apa? Biasanya ya, kebanyakannya. Kadang-kadang dia juga untuk fi'il lazim ya. Ada juga ya mauzun dari bab 1 yang fi'il lazim. Contoh fi'il yang muta'addi misalnya apa? Nasara Zaidun Amron. Zaid menolong Amr ya. Di sini kan nasara butuh kepada maf'ul bi ya. Nanti setelah ini akan kita bahas apa itu muta'addi, apa itu lazim. Contoh lazim adalah kharaja Zaidun ya. Kharaja Zaidun. Zaid telah keluar. Apa sih beda muta'addi dengan lazim? Kata beliau, wal muta'addi huwa ma yatajawazu fi'lal fa'ili ilal maf'uli bihi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang perbuatan dari pelaku sampai kepada objeknya, sampai kepada maf'ul bihnya. Artinya kalau kalimat nasara Zaidun Amron, maka perbuatannya apa? Menolong kan? Nah itu sampai kepada objeknya, kepada si Amr. Ya siapa yang ditolong? Amr ya. Bahasa sederhananya, fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh kepada maf'ul bih, butuh kepada objek. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya apa? Transitif ya. Transitif ya. Jadi kalau dalam bahasa kita fi'il yang butuh objek namanya fi'il, kata kerja ya. Kata kerja transitif ya. Bagaimana membedakan fi'il lazim dengan muta'addi? Apakah dari bentuknya kelihatan? Kelihatan nggak nih? Ini nasoro ini dari bentuknya ini muta'addi nih. Enggak ya, dari mana kita tahu ini lazim, ini muta'addi? Ya harus tahu maknanya ya enggak? Ya, jadi harus dengan hafalan, bukan hafalan. Kita harus tahu artinya apa. Kayak misalnya, menulis, butuh enggak? Kepada objek menulis? Butuh. Gampangnya begini, semua yang bisa dibikin versi yang maka dia fi'ilnya muta'addi. Menulis, ada yang ditulis. Memakan, ada yang dimakan, membaca ada yang dibaca. Tapi kalau misalnya keluar, jangan dibilang ada yang dikeluarkan. Kalau ada yang dikeluarkan, kata kerjanya bukan keluar, tapi apa? Mengeluarkan, betul. Ya, jadi beda antara keluar dengan mengeluarkan. Kalau keluar kharaja, kalau mengeluarkan nanti ada akhraja misalnya. Ya, jadi itu membedakan fi'il lazim dengan fi'il muta'addi dengan cara apa? Harus tahu maknanya ya. Dalam bahasa kita aja kan tahu mana transitif, mana intransitif dari mana? Dari maknanya. Cara paling gampangnya ada versi yang di-nya. Ya, kalau fi'il lazim kan nggak bisa. Masuk ya. Masuk, jangan bilang yang dimasukkan. Kalau yang dimasukkan, memasukkan. Jadi beda ya. Nah, di sini beliau katakan wal lazimu huwa ma lam yatajawaz fi'lal fa'ili ila maf'uli bihi bal waqa'a fi nafsihi. Fi'il lazim adalah fi'il yang perbuatan dari pelakunya tidak sampai ke maf'ul bih, akan tetapi terjadi pada dirinya aja. Ketika misalnya orang mengatakan kharaja Zaidun tadi, yang keluar siapa? Zaid doang kan? Dan kita nggak butuh siapa lagi selain Zaid kan? Karena perbuatan ini yang melakukan adalah Zaid. Ya, jadi itu dia. Simpelnya fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Jadi ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Ya, jadi ini adalah bab pertama dari 6 wazan sulasi mujarrad. Ya, wazannya apa tadi? Fa'ala yaf'ulu. Taib. Sekarang kita latihan ya. Ana akan menyebutkan fi'il-fi'ilnya. Antum langsung menyebutkan fi'il mudhari'nya ya. Kafara. Satu-satu dong biar aneh tahu pemahamannya ya. Kafara. Sataro. Yasturu. Tayyib ya, sataro artinya menutup ya. Kemudian dakhala. Yadkhulu. Ya, dakhala artinya apa? Masuk. Tayyib. Kataba.
Mumtaz. Kata artinya apa? Menulis. Qa'ada. Yaq'udu artinya apa? Qa'ada apa? Duduk. Mumtaz. Kemudian sakata. Yaskutu. Apa itu sakata? Hah? Menutup. Sakata mah uskut kan? Diam ya, diam. Taib. Kemudian sabata. Yasbutu. Mumtaz. Apa ti sabata? Tetap ya. Tetap ya. Taib. Nah, itu dia mauzun dari fi'il bab 1. Jadi, setelah kita mengetahui wazannya adalah fa'ala yaf'ulu, maka tugas kita selanjutnya apa? Menghafalkan apa saja mauzunnya, ya. Jadi gini, dalam bahasa Arab itu nggak ada istilah, misalnya setiap fi'il itu bisa kita rubah seenak hati, misalnya nasoro. Terserah nih mau yang suruh, yang siru, yang soro. Kan wazannya ada, nggak gitu. Jadi setiap fi'il pasti akan mengikuti 1 dari 6 wazan yang ada. Kalaupun ada, misalnya yang lebih dari 1, itu artinya biasanya beda. Contoh hasiba ya. Hasiba itu ada yang hasiba yahsibu, yang artinya menghitung. Ada hasiba yahsabu, yang artinya mengira. Ya. Wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud ya. Kalian mengira kan itu artinya. Kalau hasiba yahsibu, menghitung. Meskipun karena huruf penyusunnya sama, maka maknanya nggak jauh-jauh kan. Ngitung sama mengira kan kurang lebih sama ya, bedanya kalau ngitung tuh mungkin dengan akurasi yang tinggi, kalau mengira cuma dengan dugaan. Intinya setiap kata yang punya akar kata yang sama, dia akan memiliki makna yang berdekatan, ya tidak akan berjauhan. Taib, ini adalah bab 1 dari 6 wazan sulasi mujarrad. Ada yang mau ditanya di sini barangkali? Enggak ada ya? Insyaallah masih jelas ya. Taib ya, kita cukup dulu sampai di sini. Jadi kita fokus dulu di fi'il madhi fi'il mudhari'nya ya. Nanti insya Allah untuk selebihnya nanti karena kita ikuti alur dari kitab Matan Al-Bina wal Asas. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.